Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang disusun oleh 1. Muhammad Fathirul Haq, 2. Rahmah Halimatus Syahroh, dan 3. Dedi Sigit Pramono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas munasabah Al-Quran. Definisi munasabah. Secara etimologi, munasabah semakna dengan musyakalah dan muraqabah, yang berarti serupa dan berdekatan. Secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterikatan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i, mendefinisikan munasabah itu kepada keterkaitan ayat-ayat Al-Quran antara sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga ia terlihat sebagai suatu ungkapan yang rapi dan sistematis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa munasabah adalah suatu ilmu yang membahas tentang keterkaitan atau keserasian ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lainnya. Macam-macam munasabah. 1. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. As-Sayuti menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. 2. Munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol. Hal itu tercermin pada namanya masing-masing. 3. Munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian suatu ayat sering berbentuk pola munasabah perlawanan. 4. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, namun sering pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat jelas umumnya menggunakan pola takkid, penguat, tafsir, penjelas, iktirad, bantahan, dan tasydid, penegasan. 5. Munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3, misalnya, Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. 6. Munasabah antara fasilah, pemisah, dan isi ayat. Macam munasabah ini mengandung tujuan tertentu, di antaranya adalah menguatkan makna yang terkandung dalam suatu ayat. 7. Munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama. Munasabah ini As-Sayuti mengarang sebuah buku yang berjudul Marasid Al-Matali fi Tanasub Al-Makti wa Al-Matali. Contoh munasabah ini terdapat dalam surat Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Di awal surat dikemukakan bahwa Nabi Musa tidak akan menolong orang kafir. Munasabah ini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. 8. Munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Jika diperhatikan, pada setiap pembuka surat dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, walaupun tidak mudah untuk mencarinya. Urgensi dan kegunaan munasabah. Ilmu munasabah merupakan bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran yang posisinya sangat penting dalam rangka menjadikan keseluruhan ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh atau holistik. Hal ini karena suatu ayat dengan yang lain memiliki keterkaitan, sehingga bisa saling menafsirkan. Dengan demikian, Al-Quran adalah kesatuan yang utuh yang jika dipahami sepotong-potong akan terjadi model penafsiran atau mostik. Secara mudahnya, ilmu munasabah berfungsi sebagai ilmu pendukung ilmu tafsir. Bahkan tidak jarang pendekatan ilmu munasabah, penafsiran akan semakin jelas, mudah, dan indah. Sehingga ilmu munasabah cukup memiliki peranan dalam mengingatkan kualitas penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Menurut Az-Zakasi, munasabah adalah ilmu yang sangat mulia. Dengan ilmu ini bisa diukur kemampuan,
kecerdasan seseorang, dan dengan ilmu ini pula bisa diketahui kadar pengetahuan seseorang dalam mengemukakan pendapat atau pendiriannya. Banyak para analis tafsir yang menyatakan adalah salah dugaan sebagian orang memandang tidak perlu melakukan penggalian ilmu munasabah dalam menafsirkan Al-Quran, karena ilmu tafsir tanpa ilmu munasabah itu tidaklah sempurna. Suatu hal yang patut diingatkan di sini adalah bahwa pekerjaan mencari hubungan antara sesama ayat Al-Quran memang bukan merupakan perkara mudah yang bisa dilakukan sembarang orang. Menelusuri munasabah Al-Quran antar bagian demi bagian merupakan pekerjaan yang benar-benar menuntut ketekunan dan kesabaran seseorang. Bahkan boleh jadi hanya mungkin dilakukan manakala orang yang bersangkutan memang bersungguh-sungguh memiliki keinginan untuk itu. Karenanya, mudah dipahami jika kenyataan memang menunjukkan bahwa tidak begitu banyak mufassir yang melibatkan ilmu munasabah dalam memaparkan penafsiran Al-Quran. Demikian presentasi dari PPT kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.